Sungguh menyedihkan, anak-anak turut menjadi korban atas perang yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Puluhan anak harus menjalani perawatan di shelter bom, ruang bawah tanah, rumah sakit anak terbesar di Kiev, Ukraina. Sampai hari ini, tidak ada tanda-tanda mereka akan dipindahkan ke tempat lain. Tidak sedikit anak-anak yang dalam kondisi kritis setelah menjadi korban perang. Selebihnya adalah pasien praoperasi yang baru lahir dan anak-anak setelah operasi jantung. Banyak diantaranya berada dalam kondisi serius. Dokter harus mengoperasi mereka dengan keterbatasan alat medis. Dalam studi sebelumnya oleh Antonio L. Manzanero mengenai trauma pasca perang yang berdampak pada anak-anak di jalur Gaza, disebutkan bahwa mayoritas anak-anak dalam rentan usia 6-15 tahun yang menyaksikan pengeboman dan perusakan kawasan pemukiman, terjebak di rumah, menyaksikan penistaan masjid, terlibat situasi pertempuran, dan melihat mayat, menunjukkan diagnosis gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Untuk mengetahui apa itu PTSD serta apa saja penyebab dan gejala PTSD yang terjadi pada anak, langsung saja kita simak penjelasan Dr. Lahargo, spesialis kejiwaan. Gimana menurut dokter? Iya, jadi memang suatu peristiwa traumatis itu bisa menyebabkan suatu respon mental emosional ya, yang pada setiap orang itu bisa terganggu gitu. Dan anak-anak, apalagi anak yang masih kecil gitu ya, itu tentunya cukup rentan terhadap munculnya suatu reaksi mental emosional. Baik. Karena peristiwa traumatis yang terjadi itu tentunya kan suatu hal yang berbahaya, sesuatu hal yang mengancam, yang membahayakan gitu ya. Dia bukan hanya sebagai korban, tapi dia juga menyaksikan peristiwa tersebut. Dan ada berbagai efek secara fisik dan juga secara psikologis yang akan mungkin terjadi yang menyebabkan tuh munculnya tadi PTSD itu. PTSD ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, dokter apa sih PTSD ini? Iya, PTSD itu Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Jadi didahului oleh adanya suatu peristiwa traumatis. Peristiwa traumatis itu contohnya kecelakaan lalu lintas, ada bencana alam, ada perang, ataupun bullying gitu ya, kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan verbal, atau bahkan kekerasan seksual gitu ya. Dan juga ada KDRT misalnya, kekerasan dalam rumah tangga yang berlangsung cukup panjang misalnya durasinya. Nah, setiap peristiwa traumatis itu akan menyebabkan suatu reaksi psikologis. Nah, kalau dia baru sampai 1 hari sampai dengan 1 minggu, itu kita sebutnya reaksi stres akut. Nah, tapi kalau gejala-gejalanya ini sudah menetap sampai 1 bulan, 1 bulan, Satu bulan aja, ya. Okay. 1 bulan aja, itu sudah kita sebut PTSD. Gimana tanda-tanda untuk anak-anak, dokter? Ya, jadi kalau untuk anak-anak memang kita sebagai orang terdekatnya ya, keluarga gitu, itu perlu mengenal nih tanda-tanda PTSD pada anak. Yang jelas ada peristiwa traumatis yang dialami, kemudian kalau anak ini tiba-tiba teringat akan peristiwa tersebut sambil menangis gitu ya, sambil cemas, seperti ketakutan, nah itu juga termasuk gejalanya. Malam hari dia terbangun teriak, mimpi buruk, itu juga termasuk gitu ya. Kemudian ada cemas perpisahan dengan orang terdekat gitu ya. Jadi kalau orang yang dekat sama dia nih tiba-tiba menjauh atau tidak dia lihat, dia kelihatan cemas dan khawatir. Luar biasa ya. Betul, itu cemas perpisahan namanya. Dan itu merupakan suatu gejalanya. Dan pada anak sebenarnya ada suatu gejala yang cukup khusus juga, yaitu dia istilahnya regresi. Regresi itu menurun fungsinya. Yang tadinya misalnya sudah nggak ngompol, tiba-tiba kok ngompol lagi. Yang tadinya sudah lancar bicara, kok ini jadi susah lagi ngomongnya. Yang tadinya nggak pernah isep jempol lagi gitu ya, ini tiba-tiba isep jempol lagi. Nah, itu regresi. Ada penurunan dari tumbuh kembangnya. Nah, ini juga merupakan gejala PTSD yang perlu kita kenali nih pada anak-anak gitu. Karena penting sekali untuk kemudian menilai secara dini gejalanya dan memberikan penanganan yang cepat dan tepat.
Begitulah trauma psikis yang rentan terjadi pada anak-anak korban perang. Sobat Vidivisi, walau bagaimanapun, pada akhirnya perang akan menyisakan luka dan kehilangan. Kita hanya dapat berharap dan berdoa agar keamanan memihak kepada sanak saudara yang sedang dilanda peperangan. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di Health Today berikutnya.